Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali update mengenai Pendle Finance. Nah, buat lo yang terus stay tune di TCI, kemungkinan besar sudah pernah mendengar atau jangan-jangan sudah pernah menonton dua video gue sebelumnya mengenai Pendle Finance. Ya, jadi video pertama itu gue pembahasan lebih ke review ya, review mengenai Pendle Finance, dan yang kedua itu update. Nah, jadi video ini masuknya adalah update kedua dari Pendle Finance. Apa saja yang sudah terjadi dan growth-nya sebesar apa. Untuk growth ya, gue sedikit spoiler, cukup mengagetkan ya. Nah, tapi jangan khawatir juga buat lo yang mungkin belum nonton dan mager nonton gue video sebelumnya, gue akan coba jelaskan dengan super simple apa itu Pendle Finance. Sebelum masuk ke situ, gue akan disclaimer dulu seperti biasa ya, bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya, sekali lagi, edukasi bukan financial advice. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke penjelasannya ya. Jadi Pendle Finance ini ya tahu bahwa manusia itu biasa ada dua tipe ya. Tipe pertama pengen yang simple-simple aja. Oke, gue untungnya berapa ya. Udah nggak perlu ribet-ribet, gue nggak mau tahu juga cara kerjanya. Yang kedua adalah orang-orang yang sangat suka detail ya. Kalau dikasih HP, dia kalau bisa tuh tahu semua button buat apa ya, dan app-nya ada apa aja, pokoknya kecanggihan seperti apa, dia tahu semua ya. Jadi dia mengcater kedua jenis orang ini ya. Untuk yang simple, ini gue suka banget hooknya adalah siapa yang nggak mau membeli aset atau barang apapun dengan harga diskon. Tentunya yang menjadi dorongan utama bagi orang-orang belanja barang-barang seringkali adalah diskon ya. Nah, tentunya ya di sini apabila kita diberikan suatu kesempatan untuk membeli misalkan Ethereum dengan diskon sebesar 6%, USDT dengan diskon sebesar 4,2%, pasti tertarik. Nah, tetapi perbedaannya apa dengan diskon biasa? Jadi sebenarnya yang kita beli di sini bukanlah spot ya. Jadi bukan kita membeli spot dengan diskon langsung, enggak, tetapi kita membeli suatu kontrak yang apabila nanti sudah selesai sampai termin tertentu, kita akan mendapatkan diskon dari harga ya, harga di mana kita ambil si kontrak itu, gitu ya. Jadi ya sebenarnya bagus juga sih ya dikasih lihat atau diberikan satu gambarannya ini adalah suatu diskon ya. Nah, yang kedua ini buat orang-orang yang lebih mungkin masuknya intermediate sampai advance ya, di mana si Pendle Finance ini bisa dipakai untuk menjadi alat untuk meng-hedge yield exposure kita ya. Nah, jadi tinggal pilih nih lu tipe orang yang mana ya. Ini mungkin masuknya masih ke newbie ya. Ini antara intermediate sampai advance. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Sekali lagi buat lo yang pengen tahu lebih detailnya, gue sangat sarankan untuk nonton dua video gue sebelumnya ya. Oke, nah untuk Pendle Finance sendiri sekarang kita bisa lihat ya, untuk growth-nya nggak main-main. Dari Januari 2023 atau ya dari terakhir Maret aja ya, Maret kan gue bahas tuh awal-awal. Growth-nya bukan ini ya, ini bukan TVL, tapi hanya dari tokennya saja peningkatannya luar biasa. Ya, jadi buat lo yang kemarin mungkin ada yang beli gitu ya tokennya, ya udah lumayan profit di sini. Atau mungkin menjadi LP di sana juga sudah profit ya. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang secara market cap dia mencapai di 79 juta US dollars ya. Dengan ranking ke 295. Ini CMC rada berubah nih ya sistemnya, jadi gue rada bacanya susah kadang-kadang. Nah, tapi intinya apa? Dia market cap-nya growth-nya nggak kira-kira jujurnya. Ya, bisa dibilang dalam waktu yang cukup dekat growth-nya besar ya. Nah, lalu selanjutnya untuk volume dalam 24 jam terakhir 2 juta US dollars. Ini juga besar ya. Untuk circulating supply udah 82%, getting better ya, dan overall bagus lah ya secara di CMC-nya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk TVL-nya berapa ya? Karena lagi-lagi untuk DeFi project yang menjadi darah ya darah mereka lah gitu kesannya adalah berapa besar TVL yang ada di suatu protokol tertentu atau di suatu ya mungkin masuknya ke ya protokol sih masuk ini ya, protokol tertentu lah. Untuk Pendle ini sudah mencapai di 64,2 juta US dollars. Ini merupakan perkembangan yang luar biasa. Dari terakhir kali kita bahas, kita tuh awal ya mungkin bahas di awal-awal Maret lah ya. Itu masih sekitar 20, ya ambil di sini lah ya, 25 juta US dollars. Sekarang sudah mencapai di 64, bahkan kemarin tertingginya di Mei awal itu di 65 juta US dollars. Jadi ya ini sangat besar
ya. Perkembangannya itu kalau kita hitung kasar ya, ini berarti berapa nih? 2 something X lah ya. Really big, really fast ya. Nah, jadi bisa dibilang ya secara TVL-nya is doing good, market cap-nya di sebesar ini, token price di sini ya. Buat lo yang pengen tahu lebih detailnya silahkan bisa lihat ke DeFi lama. Ini bukan data dari Pendle ya, ini data dari pihak ketiga. Jadi bisa dibilang ya ini mereka nggak ada kesannya bias tertentu kepada si Pendle Finance. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk di data dari DeFi lamanya, offload's doing good. Dan selanjutnya juga kalau kita lihat di sini ya, mereka itu sudah secara LP mereka sendiri untuk yang spesifiknya ada pool di Arbitrum ini mereka sudah launch 3 pool baru ya. Ada di sini GLP, ada juga USDT dan juga ada DAI di sini ya. Sebelumnya terakhir kali gue bahas tuh waktu masih di sini, baru Pendle ETH saja. Jadi sudah ada perkembangan lagi, udah ada berbagai macam pools baru yang sudah keluar di LP-nya Pendle Finance. This is good ya, artinya secara DeFi project-nya berjalan terus, yang nggak mandet di situ aja ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ya, berarti secara mungkin popularitasnya pun meningkat ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa news dari Twitter. Oke, dan untuk newsnya dari Pendle kita bisa di sini mereka baru saja mengeluarkan 5 jenis Ethereum LSD yang baru ya. Nah, buat lo yang mungkin masih bingung apa itu LSD ya, boleh pertimbangkan untuk nonton video gue yang kedua atau yang pertama, gue lupa deh. Gue pernah bahas mengenai LSD itu apa di situ. Dan kenapa itu membuat DeFi itu kemungkinan besar jadi lebih less risky ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang pengen nonton silahkan. Gue nggak mungkin bahas lagi di sini, nanti takutnya kepanjangan. Jadi newsnya yang penting adalah Pendle baru saja mengeluarkan 5 different Ethereum LSDs di sini ya. Yang digambarkan dengan 5 Power Ranger di sini ya. Buat anak-anak 90-an, 2000-an mungkin sedikit ini ya, nostalgia di sini ya. Nah, intinya apa bang? Ya, intinya itu seperti apa? Kita bisa pakai di sini, ambil contohnya yang simple ya. Buat lo yang pengen coba seperti ini, bisa ke Pendle Finance, klik yang simple app. Nah, kalau kita di sini akan ada 2 jenis ya, ada discount dan pools. Nah, untuk discount ini cara kerjanya sangat simple ya. Yang paling tinggi itu 27,3% discountnya ya. Jadi misalkan Pendle ETH ini price-nya di luaran itu per Pendle 56,79, sementara di sini price on Pendle di 41,27. Jadi diskon sebesar 27,3%. Untuk GLP dia diskon 15%, untuk DAI dan USDT ya, ini masuknya stable coins ya. Untuk DAI di 7,6%, USDT di 3,72. Ya, buat lo yang mungkin masih newbie, gue sarankan mungkin cobain aja di stable coins karena ini lebih ya stable gitu ya, dia nggak volatile, jadi resiko impermanent loss lebih kecil ya. Jadi kasar seperti apa sih cara kerjanya ya, kita akan coba di sini, kita klik. Nah, ini akan ada termin nih ya, di sini kontraknya selama 412 hari. Nah, apabila kita hold sampai Juni 2024, lebih tepatnya tanggal 27 Juni 2024, kita akan mendapatkan diskon 3,72% dari saat kita beli di sini. Nah, karena ini stable, maka ya seperti yang gue bilang ya, kemungkinan impermanent loss lebih kecil. Maka dari itu ya, gue sangat sarankan buat orang-orang yang mungkin masih baru ya, nggak mau ngejelimet ya, mungkin bisa pertimbangkan untuk yang diskon dan pilih yang lebih ke stable coins ya. Nah, buat lo yang mungkin sudah masuknya ke intermediate sampai ke advance, mungkin boleh coba-coba untuk di pools di sini ya. Nah, untuk di pools ini sendiri kita bisa lihat ya, secara APY-nya jauh lebih besar. Otomatis seperti biasa ya, APY lebih besar maka ya risk juga ikutan naik ya. Untuk yang Pendle ETH pool itu APY-nya bisa mencapai 834%. Ini nggak main-main ya. Tapi total liquidity-nya masih belum terlalu besar, baru di 215.000. Nah, untuk yang GLP pool di sini mencapai 42% si APY-nya. Ini liquidity-nya besar ya, 9,99 juta US dollars. Ya, untuk DAI 19,2, USDT pool di 24,7. Nah, buat lo yang mungkin intermediate sampai advance, boleh pertimbangkan untuk cobain di sini memprovide liquidity ya. Cara kerjanya mirip-mirip sih sebenarnya ya, tapi ini mungkin lebih cocok buat ya seperti yang gue bilang ya, lebih cocok untuk orang-orang yang lebih ke intermediate dan advance ya, dimana kalian bisa lebih di-adjust sesuai dengan ya lu pengen nge-hedge yield tuh seperti apa sih ya. Jadi kasarnya seperti itu untuk di bagian untuk kita mencoba kasarnya
produk dari si Pendle Finance sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sebenarnya Pendle Finance ini undervalued atau enggak sih? Oke, nah sebelum kita ngomongin Pendle Finance apakah dia undervalued atau tidak, kita harus tahu dulu DeFi ini sendiri apakah undervalued atau tidak. Ya, nah kita akan bandingkan dengan traditional finance yang tentunya bergerak juga di dalam derivatif ya, karena yang ini spesifiknya kita ngomongin soal derivatif ya untuk si Pendle. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang interest derivative market TradFi atau traditional finance, itu mencapai lebih dari 400 triliun. Bukan juta, bukan miliar. Sekali lagi gue ulangi, 400 triliun US dollars. Bukan rupiah ya, 1 triliun rupiah juga udah banyak banget. Ini 400 triliun US dollars. Itu kalau diubah ke rupiah, gue nggak tahu apa namanya. Ya, luar biasa besar marketnya. Nah, jadi kalau kita ngomongin DeFi keseluruhan saja, itu masih sangat cebol gitu dibandingkan dengan TradFi yang masuknya ke derivative market gitu. Jadi, ya lagi-lagi, growth untuk DeFi in general saja itu masih sangat besar sekali begitu. Nah, sekarang pertanyaannya ya, berapa besar market cap dari si Pendle? Seperti data yang kita tadi sudah lihat ya, untuk DeFi lama menunjukkan bahwa market cap dari si Pendle itu 37 juta ya, sementara untuk TVL mereka baru di 64,2 juta US dollars. Artinya apa? Ya, kita lihat TVL-nya masih sangat kecil sekali, bandingkan ya. 64,2 juta US dollars dengan total untuk keseluruhan derivatif market adalah 400 triliun ya. 400 triliun dengan berapa? 64 juta ya, jadi masih sangat kecil. Secara angkanya masih sangat besar untuk bisa berkembang gitu ya. Jadi itu hal yang menarik dari DeFi, spesifiknya juga untuk di Pendle Finance ya. Nah, sekarang ya yang gue suka juga dari si DeFi atau si Pendle ini adalah dia mempermudah untuk orang menggunakan DeFi. Karena rata-rata dulu DeFi itu lebih buat orang-orang yang minimal sedikit mengerti mengenai ya teknologi in general lah ya, karena nggak bisa secara UI itu seringkali kurang kurang intuitif ya, jadi orang-orang yang masih sangat baru bingung gitu ya, lebih mendekati ke yang pro-nya mereka. Walaupun yang pro-nya mereka jujurnya masih jauh lebih gampang dibandingkan beberapa DEX di awal-awal ya. Jadi bahkan yang versi pro-nya mereka jauh lebih gampang sebenarnya ya. Nah, tetapi mereka buat yang versi simpelnya ya, yang bahkan lebih gampang lagi menurut gua ya. Dan mereka membuat satu produk-produk yang sangat accessible buat orang-orang yang masih belum mengerti. Contohnya ini ya, asset discount. Nah, jadi dikasih gambarannya itu sangat simple. Lu pegang kontrak ini, hold selama 321 hari, lu akan bisa mendapatkan diskon tertentu untuk token tertentu. As simple as that ya. Jadi bahkan ditulis di sini ya, price di Pendle 92 sen, di sini di tempat lain $1. Jadi sangat mudah gitu ya. Nah, mumpung kita buka di sini, kita akan ambil contoh bagaimana sih untuk cara membuka ya atau membeli kontraknya. Yang pertama, kalian harus konekkan dulu wallet kalian di sini ya. Gua pribadi pakai MetaMask. Nah, setelah itu tinggal kalian klik, misalkan gua mau ambil yang USDT di sini ya. Kalau kita di sini maturity-nya itu 412 hari dan kita akan mendapatkan diskon sebesar 3,71% ya. Besar banget nggak? Ya enggak sih ya. Tetapi ini cenderung lebih gampang ditaruh beres ya. Ya kasarnya nggak perlu lu pikirin terus gitu ya, lu nggak perlu lihat-lihat. Nah, untuk yang lebih advance ya di sini ada macam-macam pool. Nah, tapi kalau untuk pool ini kita bisa lihat APO lebih besar ya. Si APO lebih besar tapi kita harus lebih sering kontrol gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti apa ya? Untuk sebenarnya kalau lu mau cari biasanya ada maturing date yang lebih cepat. Tapi untuk sekarang sayangnya belum ada ya. Jadi mereka belum ada pilihan lagi untuk maturities yang lebih cepat. Nah, jadi untuk cara kerjanya seperti apa? Kita tinggal klik saja di sini ya. Nanti kita masukin balance-nya berapa gitu. Misalkan kita mau 100 USD. Sorry di sini kok 9 ya. 1000 lah biar gampang ya. Nah, dari sini kita nanti tinggal klik saja ya. Nah, ini juga kita bisa switch ya, nggak cuma di Ethereum, bisa juga di Arbitrum. Nah, di sini nanti akan keluar ya estimated USDT saat maturity dapat berapa ya, lalu minimum receive-nya berapa ya. Jadi bisa dibilang sangat simplified ya. Dan dia bahkan ada perbandingan. Kalau misalkan di other markets ya otomatis nggak dapat ini ya, nggak dapat diskonnya. Di sini bisa mendapat berapa gitu ya. Jadi
dibuat semudah mungkin, dibuat sampai orang-orang yang mungkin masih belum terlalu ngerti pun bisa pakai ya. Simple banget, tinggal kalian konekkan saja contoh MetaMask atau Trust Wallet ke sini. Lalu kalian ya tentunya harus ada ininya ya, harus ada si token atau koinnya dari sini ya. Nah, kalau sudah ada tinggal kalian klik saja ya. Dan ya tinggal pilih ya di mana yang cocok si kontraknya ya. Untuk yang Arbitrum kita bisa switch di sini juga ya. Nah, tapi ya intinya kurang lebih sih mirip-mirip ya. Tapi tinggal lu pilih mana produk yang paling cocok buat lo. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Pendle Finance, dan buat lo yang mau coba silahkan ya. Gue sangat sarankan buat lo yang mau pertama kali coba dulu, klik yang simple dulu aja ya. Klik yang simple dulu aja dengan produk-produk yang cenderung lebih sederhana. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.